Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi pertama kita akan membahas mengenai kawasan konservasi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, teman-teman perlu mengetahui dahulu apakah yang dimaksud dengan kawasan konservasi itu. Pengertian dari konservasi sendiri ialah suatu upaya pelestarian lingkungan akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Penetapan kawasan konservasi itu sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Selanjutnya, kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Dalam memilih calon lokasi konservasi, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Kriteria ini terbagi atas 5. Yang pertama, kriteria ekologi. Yang kedua, kriteria sosial. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Yang keempat, kriteria regional. Dan yang terakhir, kriteria pragmatik. Kriteria-kriteria inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan sebuah lokasi menjadi kawasan konservasi. Sebelum menetapkan sebuah lokasi itu menjadi kawasan konservasi, ada baiknya kita perlu melakukan beberapa tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini terbagi atas 7. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, penyusunan profil kawasan konservasi. Yang keempat, penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi. Yang kelima, penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi. Yang keenam, penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi. Dan yang terakhir, penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Selanjutnya masuk ke materi kedua, kita akan membahas mengenai kawasan lindung atau pengelolaan kawasan lindung. Apa sih yang dimaksud dengan kawasan lindung? Kawasan lindung dalam definisi umum berarti wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sementara itu, pengertian dari pengelolaan kawasan lindung itu sendiri menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Tujuan dari pengelolaan kawasan lindung itu sendiri adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sementara sasaran pengelolaan kawasan lindung yang pertama, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Kemudian, dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung ini menjadi ke dalam 4 jenis kawasan lindung, yang meliputi 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang terakhir atau yang keempat, kawasan rawan bencana alam. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kawasan hutan lindung. Yang kedua, kawasan bergambut. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kawasan resapan air. Sementara kawasan perlindungan setempat terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sempadan pantai. Yang kedua, sempadan sungai. Yang ketiga, kawasan sekitar danau atau waduk. Yang keempat, kawasan sekitar mata air. Selanjutnya, kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari yang pertama, kawasan suaka alam, yang kedua, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, yang ketiga, kawasan pantai berhutan bakau, yang keempat, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang kelima, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir atau yang keenam, kawasan rawan bencana alam.
Lalu yang terakhir adalah kawasan rawan bencana alam. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Selanjutnya, materi ketiga kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, kita perlu tahu dahulu apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam atau natural resource adalah segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, pangan, sandang dan papan, dan kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain. Sementara yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya seperti hutan, hewan, air tanah, dan lain-lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan? Dua kata ini memiliki makna yang hampir sama. Yang pertama, pembangunan. Pembangunan itu sendiri berarti proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera secara lahir dan batin. Sementara pembangunan berkelanjutan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan demi memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga. Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya akan muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain, yang pertama, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, yang kedua, luas hutan semakin menyusut, yang ketiga, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air, serta kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya atau NMI dengan negara sedang berkembang atau NSB akan makin jauh. Lalu, faktor apa sajakah yang membuat belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? Yang pertama adalah perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, tetapi kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang. Yang kedua, terdapat beberapa kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Yang terakhir, tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan serta memberikan syarat pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah upaya penegakan hukum lingkungan, yaitu merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Lalu, apa sajakah dampak dari pembangunan itu? Dampak dari pembangunan antara lain terdiri dari yang pertama perubahan iklim, yang kedua pencemaran, yang ketiga disaster atau bencana, dan yang keempat konflik sosial. Yang dimaksud dengan dampak perubahan iklim itu contohnya adalah penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, kepunahan spesies, suhu tinggi, serta perubahan pola curah hujan. Lalu, ada dampak pencemaran. Dampak pencemaran ini dapat berefek pada kesehatan, ekosistem, serta pertanian. Selanjutnya, yang ketiga, dampak disaster atau bencana. Dampak disaster atau bencana ini terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, dampak terhadap infrastruktur. Yang ketiga, dampak terhadap kehidupan. Dan yang terakhir atau yang keempat, dampak terhadap perekonomian. Lalu yang terakhir ada dampak konflik sosial.
Dampak konflik sosial itu seperti keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu-individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, serta terjadinya dominasi dan penaklukan. Pada materi terakhir, kita akan membahas mengenai pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek yang pertama gaya hidup, seperti miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan toksik, seperti mikroorganisme, patogen, logam berat, B3, dan sebagainya. Yang ketiga, bahaya fisik, seperti kebisingan, sinar ultraviolet, dan debu di udara, serta keadaan lainnya, yaitu kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain-lain. Lalu, apa sajakah sumber perubahan pada lingkungan? Sumber perubahan pada lingkungan itu terbagi 3, yang meliputi 1. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini dimaksudkan terutama pada pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Lalu yang kedua, aktivitas alam. Aktivitas alam itu seperti letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi merubah kualitas air, udara, tanah, makanan, vektor atau manusia itu sendiri. Serta yang terakhir, komponen lingkungan. Komponen lingkungan ini bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan? Dalam definisi umum, kesehatan lingkungan berarti mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya mengenai ruang lingkup kesehatan lingkungan. Apa saja ruang lingkup kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia? Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 7, yakni pertama penyediaan air, kedua pengelolaan limbah, yang ketiga sanitasi makanan, keempat sanitasi pemukiman dan tempat-tempat umum, yang kelima pencemaran lingkungan, yang keenam pengendalian vektor binatang pengganggu dan roden atau tikus, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Indonesia sebagai negara tropis kepulauan tentunya memiliki berbagai macam keuntungan dan kerugian yang dapat dirasakan. Keuntungan yang diperoleh antara lain temperatur panas serta masyarakat yang religius. Sementara kerugian yang dapat dirasakan yakni udara lembab, banyak genangan air, pendidikan yang masih rendah, adat istiadat tradisional yang masih sangat kental di masyarakatnya, sanitasi lingkungan belum baik, serta awal industrialisasi atau pencemaran. WHO sendiri memaparkan bahwa sehat tidak hanya menyangkut kondisi fisik, melainkan juga kondisi mental dan sosial seseorang. Lalu bagaimanakah dengan konsep sakit? Konsep sakit itu terbagi atas 2 golongan. Yang pertama penyakit, lalu yang kedua sakit. Penyakit atau disease merupakan gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi atau tekanan dari lingkungan. Sementara sakit atau illness adalah penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Tanda-tanda sakit menurut Cecil Hellman, yang pertama, terjadinya perubahan pada tampilan tubuh seperti jadi kurus, perubahan warna kulit, serta rambut rontok. Yang kedua, perubahan fungsi tubuh seperti frekuensi berkemih, menstruasi yang banyak, serta irama jantung yang tidak biasa. Yang ketiga, pengeluaran sesuatu dari tubuh yang tidak biasa, seperti darah dalam urin, dahak, serta buang air yang besar. Lalu yang terakhir adalah perubahan fungsi anggota tubuh menjadi kaku. Sekian paparan dari 5 materi yang telah saya bawakan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.